Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rohnil dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Prodi Pendidikan Ekonomi, Universitas Hamzanwadi. Nah, di video pembelajaran kali ini saya akan membahas materi tentang min atau rata-rata dengan 3 metode penyelesaian. Baik dengan metode yang pertama yakni sigma, yang kedua coding, dan yang ketiga rata-rata duga. Jadi, apakah itu min? Min yaitu suatu ukuran untuk memberikan gambaran lebih jelas dan singkat tentang sekumpulan data. Oke, langsung saja kita lanjut ke pembahasan materinya, yakni dengan menggunakan metode yang pertama atau menggunakan rumus sigma. Dan di sini saya sudah membuat tabel. Di sini ada X atau interval kelas, di sini ada FI atau frekuensinya, ada XI atau data KI-nya, dan juga ada FI dikali XI atau frekuensi dikali dengan data KI-nya. Dan di sini yang akan kita cari yaitu XI dan juga FI kali XI-nya. Cara mencari XI-nya itu di sini saya sudah menuliskan rumusnya, yaitu setengah dalam kurung batas bawah ditambah batas atas. Batas bawahnya tersebut adalah 14 dan batas atasnya adalah 20. Nah, di sini kan terus ditambah sama dengan 34. Nah, 34 dibagi 2 atau setengah dari 34 itu adalah 17. Maka XI-nya di sini adalah 17. Nah, begitupun dengan X yang kedua atau kelas interval yang kedua, yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan jika semuanya sudah ditemukan atau XI atau data I-nya ditemukan, lanjut ke FI dikali XI-nya. Yang ini frekuensi dikali dengan data KI-nya, yaitu 17 kali 17 sehingga menghasilkan 289. Begitupun seterusnya. Setelah itu ini kita tambah hasilnya ini sehingga menghasilkan 1446. Setelah itu kita masukkan ke rumus sigmanya, yaitu sigma FI dikali XI per sigma FI. Jadi sigma FI dikali XI nya itu sama dengan 1446 kan. Nah, kita sudah masukkan sini 1446 dan sigma FI nya itu sama dengan 55. Jumlah dari frekuensinya ini ya 55. Setelah itu kita bagi dan hasilnya 26,3. Baiklah, kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu menggunakan rumus coding. Nah, jadi di sini seperti biasa saya sudah membuat tabel terlebih dahulu sama seperti tabel pada metode pertama atau rumus sigma. Di sini tambahannya cuma CI. Nah, inilah yang akan kita cari sekarang. CI sama FI dikali CI. Cara menemukan CI ini, kita lihat dulu kelas dengan frekuensi terbesar. Nah, sampai sini kan, kalau ini jumlah dari frekuensinya sampai sini, ini sampai sini. Nah, di sini kan kelas dengan frekuensi terbesar saya itu 17, maka tulis 0. Jikalau kelas dengan frekuensi terbesar kalian berada di tengah-tengah, maka tulis 0 dulu. Sebelum 0 itu kita menggunakan min. Contohnya di sini kan 0. Nah, tersisa 2 kolom atau lebih lah misalnya. Terus kita pakai min 1 kan contohnya, min 2 dan seterusnya. Dan kalau setelah 0 itu kita tidak pakai min atau langsung saja tulis 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini kelas dengan frekuensi terbesar saya berada di awal. Jadi langsung saja 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan setelah ditemukan, maka kita akan mencari FI dan CI-nya. Tinggal kita kalikan frekuensinya dengan CI. Ini kan 16 dikali 1 sama dengan 16. Dan begitu pun seterusnya. Setelah itu kita jumlahkan dengan cara ditambah, dan ini hasilnya 73. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumusnya.
Jadi di sini rumus coding itu adalah X bar sama dengan XO tambah sigma FI dikali CI per N kali I. Jadi keterangannya di sini. XO itu adalah nilai tengah. Di sini maksudnya nilai tengah nih. XI data ke ini. Jadi kan 17. Terus sigma FI dan CI ini adalah nilai keseluruhan nih. Nilai keseluruhannya sama dengan 73. Terus N-nya nilai keseluruhan frekuensi nih. Sama dengan 55. Dan I adalah interval kelas. Jadi data titik kedua dikurangi data titik yang pertama, 21 dikurangi 14 sehingga hasilnya sama dengan 7. Jadi di sini interval sama dengan 17 XO nya kan 17 tambah FI plus CI nya 73 per N nya 55 dan dikali I nya sama dengan 7 kan I. Sehingga di sini 17 turunin dulu 17. Terus ini cara ngitungnya 73 kali dulu 7 terus dibagi 55 sama dengan 9,3 dan hasilnya X bar sama dengan 26,3. Oke, lanjut kita menggunakan metode yang ketiga yaitu rumus rata-rata duga. Dan di sini seperti biasa saya sudah membuat tabel terlebih dahulu. Dan yang akan kita cari di sini itu adalah DI-nya sama FI dikali DI. Kita tidak lagi mencari FI dikali XI-nya ataupun FI dikali CI-nya. Dan cara menemukan DI tersebut, ini rumusnya, nilai tengah dikurangi nilai duga. Dan sebelum itu kita tentukan dulu nilai duganya itu sama dengan di sini 24. Nah, nilai tengah di XI-nya itu sama dengan 17. Saya mengambil nilai duganya itu di kolom kedua yang ke-24 ini. Nah, 17 dikurangi 24 sehingga DI-nya atau D1-nya menghasilkan min 7. Dan begitu pun seterusnya. Cara mencari D2, D3 dan seterusnya tinggal kita kurangi dengan nilai duganya. Misalkan D3-nya 31 dikurangi nilai duga yaitu 24 kan, sehingga menghasilkan 7. Begitupun seterusnya. Setelah itu kita kalikan yang FI dikali DI. Ini kan 17 dikali min 7. Hasilnya min 119 dan seterusnya. Sehingga setelah itu kita seperti biasa menjumlahkan keseluruhannya ini dengan menggunakan tambahan, ditambah ya. Dan hasilnya 126. Lanjut kita masukkan ke rumus. Jadi rumus rata-rata duga itu X bar sama dengan XO ditambah sigma FI dikali DI per N. Jadi XO nya itu atau nilai duganya itu kan di sini 24 nih. Dan sigma FI dan DI nya itu sama dengan nih kan jumlah yang ini 126. Dan N nya itu jumlah frekuensinya nih sama dengan 55. Jadi X bar sama dengan 24 plus 126 dibagi 55. Ini kan rumusnya. Sama dengan 24 tambah
2,3. Ini kan 126 dibagi 55 sehingga menghasilkan 2,3. Setelah itu ditambah sehingga hasilnya 26,3. Sama seperti hasil yang di metode kedua atau rumus coding dan juga di metode sigma atau rumus sigma. Nah, jadi itulah video pembelajaran dari saya mata kuliah statistika. Semoga kalian cepat memahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf atau mohon dimaklumi karena saya juga masih dalam proses belajar. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.